Video kali ini adalah video ekonomi manajerial, insight ekonomi manajerial. Nah, daftar isi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama definisi ekonomi manajerial, fungsi ekonomi manajerial, ruang lingkup ekonomi manajerial, tujuan ekonomi manajerial, prinsip ekonomi manajerial, dan karakteristik ekonomi manajerial. Pertama, definisi. Ilmu ekonomi manajerial merupakan salah satu bentuk terapan dari ilmu ekonomi dalam dunia bisnis dan manajemen. Ilmu ekonomi manajerial menerapkan teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Secara lebih khusus, ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknis analisis ekonomi dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Artinya, ilmu ekonomi manajerial menghubungkan ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengembangan keputusan atau decision science dalam pembuatan keputusan manajerial. Fungsinya yakni sebagai wawasan komprehensif antara teori ekonomi serta pengambilan keputusan, dipergunakan untuk menganalisis serta merogoh fungsinya antara lain sebagai indera analisis dan pengambilan keputusan yang sempurna buat perkembangan perusahaan. Ruang lingkupnya ekonomi manajerial meliputi teori permintaan, perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya, ramalan, dan perkiraan permintaan pasar, ramalan dan perkiraan biaya, serta metode penetapan harga dan output pada berbagai bentuk pasar. Nah, tujuan ekonomi manajerial diharapkan dapat mengetahui kiat cara perhitungan penentuan strategi bagaimana suatu organisasi dapat menyusun rumusan strategi sehingga bisa memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mendapat manfaat atau keunggulan yang maksimal. Prinsip dari ekonomi manajerial yang pertama marginal dan incremental, yang kedua prinsip equi-marginal, prinsip biaya peluang, prinsip perspektif waktu, dan prinsip diskon. Marginal dan incremental menyeratkan penilaian dampak perubahan unit dalam satu variabel terhadap variabel lainnya. Marginal umumnya mengacu pada perubahan kecil. Analisis incremental berbeda dengan analisis marginal hanya karena analisis ini menganalisis perubahan kinerja perusahaan untuk keputusan manajerial tertentu, sedangkan analisis marginal seringkali dihasilkan oleh perubahan output atau input. Prinsip equi-marginal. Utilitas marginal adalah utilitas yang diperoleh dari tambahan unit suatu komoditas yang dikonsumsi. Hukum utilitas marginal yang sama menyatakan bahwa seorang konsumen akan mencapai tahap keseimbangan ketika utilitas marginal dari berbagai komoditas yang dikonsumsinya sama. Prinsip biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang, suatu keputusan adalah pengorbanan alternatif yang diperlukan oleh keputusan itu. Kalau tidak ada pengorbanan, maka tidak ada biaya menurut prinsip biaya peluang. Suatu perusahaan dapat mempekerjakan suatu faktor produksi jika dan hanya jika faktor tersebut menghasilkan imbalan dalam pekerjaan atau pekerjaan tersebut sama atau lebih besar daripada biaya peluangnya. Kemudian, prinsip perspektif waktu. Menurut prinsip ini, seorang manajer atau pengambil keputusan harus memberikan penekanan yang tepat, baik pada dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusannya dengan memberikan arti yang tepat pada periode waktu yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Jangka pendek mengacu pada periode waktu di mana beberapa faktor bersifat tetap sementara, faktor lainnya bersifat variabel. Kemudian, prinsip diskon. Menurut prinsip ini, jika suatu keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua biaya dan pendapatan tersebut harus didiskonkan ke nilai sekarang sebelum perbandingan alternatif yang valid dapat dilakukan. Hal ini penting karena nilai uang 1 rupiah di masa depan akan sebanding dengan rupiah yang saat ini.
Kemudian, karakteristik pengambil keputusan manajerial. Yang pertama, berpikir rasional, proses selektif, purposif, positif, evaluasi, dan komitmen. Nah, itu tadi eh, ekonomi manajerial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.